Oke, selamat malam. Ya, jadwal dan tempat ujian P3K PPG saya sudah keluar dan ini saya akan tunjukkan. Nah, ini. Doakan saya supaya saya bisa mengikuti ujian dengan baik, dapat menjawab dan bisa lulus dan mendapat sekolah penempatan mengajar. Seperti biasa harus belajar ya. Jadi kembali lagi hari ini tanggal 10 April saya akan belajar di jam 00.16. Oke, ikuti terus pembelajaran saya sehingga menjadi motivasi buat kalian. Nah, kalau kayak gini saya biasa simpan dulu, nanti baru saya nonton. Oke, sudah. Sekarang ingat bahwa dirimu itu berharga. Inilah alasan. Cintai dirimu. Oke. Ambil 2 menit atau 3 menit untuk mengumpulkan video-video yang relevan dan sesuai dengan minat dan ingin belajarmu. Nanti setelah bekerja, setelah melaksanakan pekerjaan utama, barulah menonton konten-konten yang sudah dikumpulkan. Jadi ada banyak channel di dalam YouTube. Nah, kembali channel-channel yang ada di situ, channel yang hiburan dan juga channel-channel berkaitan dengan pekerjaanmu. Jadi kembali lagi, kamu harus belajar, termasuk saya, harus mengutamakan bekerja dengan sukacita. Kalau kamu siswa dan mahasiswa sementara belajar, maka apa yang harus kamu lakukan? Mengutamakan belajar dengan sukacita. Nah, kenapa harus sukacita? Karena kalau kamu belajar dengan terpaksa, maka kamu munafik. Maka dari itu kamu harus belajar dengan sukacita. Untukmu para siswa mahasiswa. Jadi hiburan positif tidak salah. Kamu harus mendahulukan bekerja dengan sukacita. Setelah itu baru kamu melaksanakan, menikmati hiburan. Jadi kembali lagi, kamu harus melaksanakan kewajibanmu, baru kamu menerima hak. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Mantap. Oke. Kita kembali ya.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari Mas. Oke, mari belajar. Fokus pada satu tujuan prioritas, yaitu belajar soal-soal P3K, PPK. Katanya sih sudah pasti lulus karena dibutuhkan 101 guru TIK mengajar di Nusa Tenggara Timur, dan yang lamar hanya 51, termasuk saya. Tapi sesuatu itu jangan terlalu dianggap mudah dan gampang ya. Seringkali sesuatu yang disepelekan itu yang banyak gagal. Hal-hal yang sepele jangan diremehkan. Oke, mari belajar. Karena bapak lo bukan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, kecuali bapak lo itu kecuali kamu melamar jadi karyawan di perusahaan bapak lo. Kalau kerja di dunia pemerintahan harus belajar. Kalau tidak belajar tidak lulus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Karena bapak lo bukan presiden ataupun presiden, toh tetap harus melewati tes mental, kesehatan jiwa, fisik, kemampuan berpikir, menciptakan produk, dan lain sebagainya. Mari kita belajar. dari Mas Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi P3K 2024 ya. Hari ini kita akan hadir dengan kisi-kisi baru gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek gitu ya, bagaimana untuk bentuk soal untuk ya. Karena sedikit ya teman-teman. Ya, kita bahas, kemudian nanti baru ke kultural ada satu komponen yang harus kita selesaikan, kemudian yang berikutnya tekniknya nanti ada 4 video, jadi total videonya nanti teman-teman silahkan dikoleksi untuk seperti bahan pertimbangan belajar, ada 8 tambah 1 tambah 4, ada 13 video ya teman-teman ya. Kita mulai saja untuk yang pertama. Bagian manajerial sub kompetensinya ada di integritas gitu ya teman-teman ya. Lalu indikator-indikator apa yang mencerminkan seseorang itu integritasnya tinggi gitu ya. Yang pertama itu jelas jujur, bersih ya, dapat dipercaya atau amanah terhadap tugas ya. Kemudian bekerja sesuai aturan, tidak melanggar aturan ya. Kemudian tidak bersedia disuap atau anti KPN gitu ya. Kemudian bekerja dengan penuh tanggung. Dari indikator-indikator integritas tersebut nanti kita akan bagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama nanti ada pertanyaan tentang seputar pribadi Anda, pribadi ya, kejujuran Anda sebagai pribadi dan lain seterusnya tadi ya, sesuai indikatornya. Kemudian juga peran integritas Anda terhadap rekan sejawat. Ya, kalau peran disajikan kasus, nanti hubungannya dengan teman sejawat, bagaimana sikap integritas Anda, apakah bisa Anda tularkan terhadap orang lain, misalkan jujur secara pribadi Anda jujur. Nah, kejujuran Anda itu apakah bisa ditularkan untuk orang lain, contohnya mengingatkan orang lain untuk senantiasa berbuat jujur, itu juga peran dari integritas terhadap rekan gitu ya. Nah, kemudian peran integritas menjadi seorang pemimpin, jadi bisa memastikan semuanya tergabung untuk menyiapkan dokumen presentasi yang sebuah instansi pemerintahan. Hari ini Anda, nah ini soal yang semuanya mengarah kepada integritas gitu ya. Kita mulai saja soal per soal, bentuk-bentuk soalnya. Nah, ini soal yang pertama, kita lihat teman-teman, saya bacakan dulu, nanti teman-teman juga ikut menebak gitu ya. Anda adalah seorang staf administrasi di sebuah instansi pemerintahan. Hari ini Anda memiliki jadwal untuk menyelesaikan laporan bulanan yang sangat penting. Jadi hari ini harus menyelesaikan laporan bulanan. Kemudian tiba-tiba atasan Anda meminta Anda untuk menyiapkan dokumen presentasi yang akan diadakan besok, harus selesai gitu ya. Dokumen presentasi ini harus sudah selesai dan siap digunakan dalam rapat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jadi teman-teman nanti akan dibentukkan dalam waktu yang sama, teman-teman harus bisa menyelesaikan laporan bulan dan juga membuat laporan presentasi untuk besok Pak. Nah, lalu kira-kira bagaimana teman-teman menanggapi situasi tersebut? Nah, ini soal ini masuk di kompetensi manajerial yang bagian orientasi hasil. Di orientasi hasil, ini teman-teman fokusnya ini dulu ya. Pada orientasi hasil, teman-teman harus bisa menyelesaikan semua tugas itu secara tuntas dan efisien. Kalau memang dua-duanya tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang sama atau tidak memungkinkan, maka kembalikan lagi kepada atasan. Itu triknya seperti itu. Oke, kita lihat opsi A. Menolak permintaan atasan karena Anda sudah memiliki tugas laporan bulan yang belum selesai. Tidak mungkin ya. Diberi tugas, ditolak. Tidak mungkin. Tidak bisa. Ya, itu tidak mencerminkan teman-teman itu memiliki kepribadian atau kompetensi orientasi hasil. Yang B, menyelesaikan laporan bulan terlebih dahulu, kemudian mengerjakan dokumen presentasi. Ini berarti lebih utama yang laporan bulan, baru kemudian dokumen presentasi. Padahal dua-duanya ini harus selesai pada waktu yang sama. Tidak mungkin ya teman-teman. Yang C itu menyelesaikan dokumen presentasi lebih dahulu, kemudian menyelesaikan laporan bulan di luar jam kerja. Nah, ini tidak direkomendasikan.